Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu Sanjaya di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tips atau tutorial buat teman-teman yang mau atau ingin belajar fingerstyle ya. Oke, langsung saja. Jadi fingerstyle itu apa sih teman-teman? Jadi fingerstyle itu adalah sebuah permainan gitar yang dimana bass, melodi, sama ritme itu dimainkan secara bersamaan ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sendiri untuk dapat melakukan sebuah permainan fingerstyle itu memerlukan kepiawaian atau kelenturan tangan atau jari jemari dari teman-teman sendiri. Nah, kali ini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana sih cara melatih kepiawaian atau kelenturan dari jari-jari teman-teman sendiri. Oke, simak terus ya. Biasanya di teknik bermusik atau di kelas musik untuk penjarian untuk jari kanan, untuk jari jempol biasanya itu diberi tanda atau dikasih huruf P, dan untuk jari telunjuk biasanya dikasih huruf I, dan untuk jari tengah biasanya dikasih huruf M, dan untuk jari manis itu biasanya dikasih dengan huruf A. Jadi ada P, I, M, A. Saya ulangi lagi teman-teman. Jadi ada P, I, M, dan A. Jadi Bima teman-teman ya. Dan untuk sekedar teman-teman tahu aja, untuk yang jari kelingking ini biasanya dikasih tanda atau dikasih huruf C atau CH. Tapi untuk jari kelingking ini jarang dipakai ya teman-teman. Ini dipakai apabila teman-teman sudah ada di tingkat atau kemampuan tertentu, baru jari kelingking ini bisa digunakan ya. Jadi untuk pemula biasanya hanya menggunakan P, I, M, dan A. Oke, jadi penjarian tadi itu berguna untuk melatih kedisiplinan teman-teman untuk memetik senar gitar. Jadi masing-masing senar gitar ini sudah ada bagian sendiri-sendiri tangan yang digunakan untuk memetik setiap senar gitar. Saya berikan contoh kecilnya. Jadi untuk jari jempol atau yang P tadi itu digunakan untuk memetik senar bass ya. Jadi digunakan untuk memetik senar bass, entah itu senar bass nomor 4, nomor 5, ataupun nomor 6. Yang jelas untuk jari jempol sendiri itu digunakan untuk memetik senar bass ya teman-teman. Dan untuk jari telunjuk ini biasanya digunakan untuk memetik senar nomor 3 teman-teman. Nah, jari telunjuk jadi digunakan untuk memetik senar nomor 3. Dan untuk jari tengah sendiri itu digunakan untuk memetik senar nomor 2 teman-teman. Jadi untuk yang telunjuk tadi nomor 3, untuk yang jari tengah itu nomor 2, dan untuk yang jari manis itu digunakan pada senar nomor 1. Nah, jadi untuk contoh kecilnya seperti ini teman-teman. P, I, M, A. P, I, M, A. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi P, I, M, A. P, I, M, A. Nah, jadi seperti itu pengertiannya teman-teman. Jadi kali ini saya akan mau memberikan sebuah pola untuk teman-teman agar digunakan untuk belajar di rumah ya. Jadi untuk pola yang saya akan berikan adalah P, I, M, I, A, I, M, I. Oke, saya ulangi teman-teman. Ini kita senar bassnya kita menggunakan senar nomor 4 dulu ya. Jadi untuk polanya tadi P, I, M, I, A, I, M, I. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Jadi polanya P, I, M, I, A,
polanya seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman pelajari, teman-teman ulang-ulang terus sampai teman-teman benar-benar udah dapat feelingnya untuk di penjaranya ya. Biasanya untuk teman-teman yang masih belajar pasti jarinya masih kaku ya, pasti masih sulit untuk belajar seperti itu tadi. Tapi nggak apa-apa, asalkan ada kemauan dan niat untuk belajar pasti bisa. Nah, untuk pola yang saya berikan tadi, apabila teman-teman udah bisa dan teman-teman merasa bosan dengan pola tadi, boleh divariasikan menggunakan chord. Nah, saya berikan contoh kecilnya. Misalkan kita menggunakan chord C, tapi untuk pola petikannya sendiri itu masih menggunakan P, I, M, I, A, I, M, I ya teman-teman. Jadi nanti sedikit ada perubahan di senar bassnya. Jadi untuk senar bassnya nanti mengikuti chord yang teman-teman pakai. Jadi misalkan untuk C itu senar bassnya ya yang dipetik itu nomor 5. Jadi begini teman-teman contohnya. Nah, ini untuk contoh yang menggunakan chord C. Kemudian saya pakai chord menggunakan chord G ya. Untuk senar bassnya berarti ada di nomor 6. Ini nomor 6. Jadi untuk pola petikannya tetap teman-teman ya. A, F, G lagi, kembali ke C. Nah, jadi untuk melatih kelenturan atau senam jari untuk penjarian jari kanan, teman-teman bisa menggunakan metode seperti yang saya berikan tadi. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Jadi apabila ada kurang atau lebihnya saya juga minta maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.